Andri adalah kolega, kawan seperjuangan, adik di Kontras, pembela hak asasi manusia yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun, bahkan dari zaman mahasiswa ya. Dia melakukan advokasi terhadap kasus-kasus yang juga ditangani oleh Kontras. Ini adalah Andri Yunus, masih muda, umurnya 27, 28 saat ini. Dan ini adalah tipikal teman-teman Kontras ya. Pak Habib mungkin juga kenal pada masa itu, anak-anak muda yang bergerak di depan. Apa yang dilakukan oleh Andri Yunus ini secara umum kami sampaikan, tapi Andri terlibat karena dia adalah wakil koordinator Kontras juga dan pengacara publik. Dia terlibat di depan untuk beberapa kasus-kasus besar, baik itu kasus yang di Papua, kemudian reformasi terhadap Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, bahkan menjadi anggota dari Komisi Pencari Fakta tahun Agustus 2025. Akhir-akhir ini juga memastikan bahwa penyelesaian kasus Munir bisa diselesaikan karena kita juga tahu sudah berpuluh-puluh tahun ini tidak diselesaikan. Maaf Mbak Indri, itu pencari fakta peristiwa apa ya yang di itu? Kami masyarakat sipil, Kontras dan YLBHI membentuk tim pencari fakta untuk Agustus 2025 kemarin dan laporannya sudah disampaikan mungkin kepada banyak pihak dan itu juga salah satu hal yang menjadi kerja Andri gitu bersama teman-teman Kontras dan YLBHI. Andri adalah pembela hak asasi manusia. Secara formal Komnas HAM sudah menetapkan itu. Tapi seperti kita ketahui bersama, sebenarnya rekam jejaknya tidak diragukan. Buat Kontras ini adalah apa? Ini ancaman besar, tapi kami sebenarnya juga pernah mengalami yang lebih buruk dari ini gitu. Tapi tentu saja ini tidak bisa dibiarkan. Dan apa yang terjadi pada Andri, kami duga kuat juga menjadi ancaman bagi pembela hak asasi manusia yang lain. Kebetulan Andri ada di Jakarta, dekat dengan DPR, dekat dengan penguasa, sehingga kemudian akses untuk mendorong penyelesaian ini menjadi lebih cepat. Tapi ada teman-teman pembela hak asasi manusia yang lain, bahkan teman-teman yang ada di sini itu sebenarnya juga menjadi target kalau dari dalam beberapa informasi yang kami dengar gitu ya. Jadi situasi penyempitan ruang sipil ini berdampak besar terhadap pembela hak asasi manusia dan teman-teman masyarakat sipil. Saya rasa di luar dari kasus Andri, kami berharap ini jadi perhatian juga oleh DPR soal ancaman terhadap masyarakat sipil. Pembela hak asasi manusia tentu saja diakui oleh konstitusi, oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kasus Andri menjadi perhatian besar. 1 hari setelah kejadian, Spesial Raportur tentang Pembela HAM sudah menyampaikan kepada publik bahwa ini harus diperhatikan dan harus ada penyelesaian yang menyeluruh untuk kasus Andri, baik secara hukum maupun politik gitu. Dan saya rasa ini harusnya menjadi perhatian pemerintah dan DPR agar ini bisa diselesaikan dengan baik. Apalagi saat ini Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB yang semestinya ini menjadi tamparan keras. Ini mencoreng wajah Indonesia di tingkat internasional. Kami masih terus berkomunikasi juga dengan PBB dan mereka mengawal ketat kasus ini. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa jadi satu daya dorong yang memastikan bahwa penyelesaiannya bisa lebih jelas, independen, parsial, dan adil buat korban. Terakhir saya mau sampaikan kondisi Andri. Sudah lebih dari 2 minggu, kondisinya masih di high care unit, perawatannya melekat dan intensif untuk mata dan luka bakar, tidak bisa dijenguk oleh siapapun kecuali keluarga dan Dimas, karena juga kekhawatiran untuk atas infeksi dan hal yang lainnya. Tapi ini juga menunjukkan bahwa kondisinya sangat tidak baik-baik saja, meskipun kelihatannya di luar tidak ada informasi yang lebih jelas ya. Dan kami masih melihat bahwa situasi ini menjadi perhatian dari negara.
LPSK secara khusus mendampingi sejak awal dan memastikan biaya perawatan dan pendampingan bagi Andri dan keluarganya.